Turun. Apa lagi? Yo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Moko Story. Channel nggak ada subscribernya, channel nggak ada manfaatnya, channel nggak ada faedah, dan channel nggak ada viewernya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha. Dalam kesempatan kali ini, Villa mau kedatangan seorang tamu, bisa disebut ya yang mau nyewa villa. Jadi tugas utama kita adalah untuk bersih-bersih. Kita harus maksimal mungkin keadaan villa harus bersih. Jadi pagi ini saya bagian nyapu dan istri saya bagian ngepel. Ya kebetulan kita juga kerja sama istri juga, dan ditemani sama si Unyil yang masih tetap sedikit mengganggu, namanya juga anak kecil. Tapi nggak apa-apa. Itu istri saya di depan, dia lagi ngepel dan saya yang nyapu. Selain nyapu dan ngepel juga kita cek stok di dispenser itu, sampo sama sabunnya. Kita isi lagi yang udah tinggal sedikit, kita isi ulang. Habis ngecek toilet kita langsung ke tempat tidur ya. Kita bersihin dulu. Biasanya kalau lama nggak dipakai tuh banyak semut atau debu yang nempel di spray atau di selimutnya. Jadi kita bersihin dulu. Seperti biasa, videonya kita cepetin aja biar nggak terlalu gede ukurannya. Seperti biasa, hari ini tamu sesuai aturan villa check in jam 2 dan buat check out jam 12 sudah ada di luar. Jadi kita harus benar-benar bersih dan tepat waktu. Oh iya, nggak lupa juga tisu ya. Kalau di toilet air masih pakai tisu, kita ganti aja, yang tinggal dikit kita ganti aja. Oh ya, buat video kali ini saya mau sedikit curhat tentang suka dukanya jadi seorang penjaga villa. Sukanya itu kalau jadi penjaga villa itu, kalau menurut saya ya nggak terlalu capek kayak yang di rumah-rumah gitu ya. Kalau rumah-rumah kan standby 24 jam. Kalau kita ya ekstranya itu kalau ada tamu yang mau masuk dan ada yang juga mau keluar. Karena kita dikasih waktu cuma untuk 2 jam, antara jam 12 siang sampai jam 2. Nah, di situ kita baru bekerja. Dan dalam bekerja itu namanya orang itu kan suka apa ya? Beda cara berpikirnya atau mungkin beda pandangannya. Kalau saya mungkin agak sedikit ngerti gitu antara tentang apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya lakukan. Tapi kadang-kadang dari pihak teman kita sendiri yang mungkin memandang kita jadi seolah-olah kayak orang gimana ya, saya itu mungkin dianggapnya itu cari muka atau sok pinter atau sok ngatur. Sebenarnya dalam pemikiran saya itu nggak ada pikiran seperti itu. Kalau menurut saya kalau saya merasa tahu dan saya merasa benar kan wajar lah saya kasih tahu yang nggak tahu. Tapi kadang-kadang pemikiran orang juga emang beda-beda. Kadang-kadang ya menurut mereka dia benar ketika saya kasih tahu, ya mungkin jadi beda pandangannya. Nah, di situ kadang-kadang yang jadi apa itu ibaratnya tuh salah pemahaman atau beda pendapat. Tapi nggak apa-apa,
namanya juga orang, namanya juga manusia, pasti punya pemikiran masing-masing. Yang dianggap menurut kita benar belum tentu dianggap mereka benar. Ya sebaliknya. Jadi ya gitulah namanya orang kerja, pasti semua ada pro dan kontra, atau ada yang suka ada yang tidak suka. Tapi kalau menurut saya sih ya, karena saya tetap mengikuti aturan dari bos kita atau ibu kita yang punya villa, ya oke-oke aja, saya nggak jadi masalah. Karena menurut saya bukan cuma sekedar omongan ya yang bisa membuktikan kalau kerjaan kita itu benar atau enggak, tapi ya mungkin dari tempat kita bekerja, atau dari apa itu, kalau di ibaratnya itu dari tentang tamu yang komplain atau memberi komentar, ya bisa dinilai dari situ. Jadi kalau nanya tentang saya benar atau enggak kerja itu, ya nanyanya jangan sama orang yang ada di sekitar saya. Jadi kalau nanya itu ya bisa sama tamu yang mungkin mereka temui di villa. Jadi kalau nanyanya sama orang sekitar saya, ya kalau yang nggak suka ya pasti bilang jelek kerjaannya, dan sebaliknya juga. Oke, next di video berikutnya.